Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Tuhan sedang memisahkan Korah-Korah dari umatnya. Ini bukan sekedar cerita perjanjian lama ya, ini adalah pola. Dalam bilangan 6, seorang pria bernama Korah bangkit melawan Musa. Tapi jangan lewatkan ini. Korah bukan orang luar. Dia adalah seorang Lewi. Dia punya posisi, dia punya akses. Dia dekat dengan hal-hal kudus. Tapi masalahnya bukan soal akses, melainkan ambisi. Korah mengumpulkan 250 pemimpin, orang-orang terpandang, dan menantang Musa dan Harun. Dengan berkata, di bilangan 16 ayat 3, "Kamu sudah terlalu jauh, seluruh umat itu kudus. Jadi mengapa kamu meninggikan diri?" Sekilas itu terdengar rohani, terdengar seperti persatuan, terdengar seperti kesetaraan. Namun di balik itu adalah pemberontakan yang menyamar sebagai kebenaran. Kata Ibrani untuk pemberontakan adalah meri, yang berarti pembangkangan, perlawanan terhadap otoritas yang ditetapkan Tuhan. Korah bukan melawan Musa, dia melawan tatanan Tuhan. Dan ini yang sering dilewatkan banyak orang. Korah tidak datang sendirian. Dia membangun koalisi. Karena pemberontakan selalu mencari kesepakatan. Ia mengumpulkan suara, menciptakan narasi, menyebar diam-diam, sampai terasa seperti kebenaran. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang seharusnya membuat setiap orang percaya berhenti dan berpikir. Dia berkata kepada Musa, bilangan 16:21, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini." Kenapa? Karena Tuhan akan menangani pemberontakan itu, dan dia tidak akan membiarkannya mencemari yang lain. Disinilah jadi berat. Tanah terbuka dan menelan Korah berserta semua yang terhubung dengannya. Bukan hanya dia, semua yang terikat dengan pemberontakannya. Ini bukan sekedar penghakiman, ini adalah pemisahan. Dan inilah kebenaran untuk hari ini. Tuhan masih memisahkan Korah-Korah dari umatnya. Orang-orang yang ingin otoritas tanpa tunduk, ingin pengaruh tanpa ketaatan, ingin panggung tanpa diutus, ingin mengoreksi sesuatu yang tidak pernah dipanggil untuk mereka pikul. Dan mereka akan berkata, "Tuhan berkata kepada saya tidak butuh otoritas di atas saya. Kita semua sama." Tapi buah hidup mereka menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak mau selaras. Mereka ingin mengontrol. Dan ini peringatannya. Tidak semua yang dekat dengan pemimpin benar-benar tunduk kepada Tuhan. Sebagian hanya menunggu momen untuk menantang apa yang Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya kepekaan rohani sangat penting di musim ini. Karena pemberontakan tidak selalu datang dengan keras. Kadang datang dengan halus, rohani, dan meyakinkan. Namun Tuhan selalu menarik garis, sama seperti yang dia lakukan di bilangan 16. Dan ketika dia memisahkan, dia memperjelas siapa yang diutus dan siapa yang hanya mengangkat diri sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah kamu berjalan dalam ketundukan pada apa yang Tuhan tetapkan, atau diam-diam melawannya sambil terdengar rohani? Karena di setiap generasi, Tuhan menangani Korah, dan dia melindungi mereka yang tetap selaras dengannya. Have a blessed Wednesday, friends. Hari ini banyak ada meeting dengan customer atau dengan klien. Dan let's hope for the best. Okay? God bless you. See you again tomorrow morning. Bye-bye.